Kondisi perekonomian Susi setelah jadi ART Verdi Sambo, suami kini ungkap kekhawatirannya. Susi, ART Verdi Sambo sudah bekerja kepada keluarga tersebut selama 3 tahun. Susi selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Warga desa asalnya termasuk suami Susi kaget ia menjadi saksi kasus kematian Brigadir J. Perubahan besar terjadi sejak saat itu, terutama dirasakan oleh anak-anaknya yang kini tidak mau bersekolah. Asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang bernama Susi menjadi perhatian publik setelah muncul di persidangan terdakwa Bahrada Richard Eliezer pada Senin 31 Oktober 2022. Namanya semakin membuat publik penasaran lantaran dengan jawaban yang tidak konsisten saat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Identitas Susi sempat dibacakan dalam persidangan yang ternyata asal Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saat tribunjateng.com mencoba mencari tahu keberadaan alamat Susi yang ternyata warga desa Teges Wetan RT 16 RW 6 Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Desa Teges Wetan Agus Setio Santoso pada Rabu 2 November 2022. Yang warga sini aslinya suaminya, istrinya asli Madura. Mbak Susi jadi warga sini sejak sekitar tahun 2019, kata Agus. Agus yang merupakan kepala desa mengatakan sudah mengetahui salah satu warganya itu merupakan ART yang bekerja di rumah Verdi Sambo setelah kasus ini ramai diperbincangkan. Susi sendiri bekerja menjadi ART untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang terbilang pas-pasan. Rumah Susi hanya ditempati suami dan 2 orang putrinya yang masih duduk di kelas 1 SD dan TK. Suaminya hanyalah seorang buruh serabutan. Suaminya buruh serabutan yang biasa angkut kayu dan angkut pasir, ucapnya lagi. Menurut Agus, Susi saat di rumah terbilang sosok yang baik saat bersosialisasi dengan tetangganya. Tidak hanya itu, Susi juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desanya tersebut. Kehidupan sosialnya sangat baik dengan warga dan tetangga. Karena ekonominya sulit, makanya pergi bekerja. Aktif juga mengikuti kegiatan-kegiatan di desa, tuturnya lagi. Sebenarnya, Susi bekerja di rumah Verdi Sambo tidak sendiri. Ia dibawa oleh keluarga yang memang sudah lebih dulu bekerja di sana. Masih satu keluarga, ada Mbak Susi dan 2 adik suaminya, tuturnya lagi. Saat tribunjateng.com mencoba berkomunikasi dengan suami Susi yang bernama Kujaini atau akrab dipanggil Jenny ini, tampak ramah dan memberi kesempatan berbincang di sela-sela dirinya yang sedang bekerja mengangkat kayu. Kondisi rumah Susi di desa Teges Wetan cukup sederhana, hanya ditinggali kedua anaknya saja. Rumahnya berjejeran dengan rumah mertuanya dan saudara lainnya. Untuk dapat sampai di kediaman Susi membutuhkan waktu hingga 1 jam lebih dari pusat kota Wonosobo. Letaknya di daerah pegunungan dan harus melewati hutan pinus dengan kondisi jalan yang tidak seluruhnya rata. Tak hanya itu, daerah ini juga hampir tidak ada koneksi internet sama sekali. Saat ditemui, Jenny mengaku kaget saat istrinya menjadi saksi di kasus berat yang menjerat nama majikannya itu. Dirinya memang tidak terlalu intens berkomunikasi dengan Susi. Terakhir komunikasi Jenny katakan sebelum persidangan lalu. Saat komunikasi, Susi tidak pernah bercerita mengenai kasus ini sama sekali kepada keluarga. Komunikasi biasa hanya tanya tentang kabar anak-anak saja. Kalau tidak ada uang minta dikirimi. Terus beberapa hari kemudian dikirim Rp500.000, ucapnya lagi. Jenny mengungkapkan istrinya telah bekerja di rumah Verdi Sambo sejak 3 tahun lebih sebagai ART. Selama itu istrinya memang terbilang jarang pulang kampung. Hingga saat ini ia belum bisa berkomunikasi dengan istrinya. Jenny sangat mengharapkan istrinya dapat kembali dan bertemu dengan kedua anaknya yang masih kecil. Sejak Susi muncul dalam persidangan, anaknya yang pertama enggan untuk berangkat sekolah. Saat ditanya alasan enggan masuk sekolah, dengan raut polos dan menahan kesedihan, anak Susi yang pertama hanya menggelengkan kepala saja. Berita tentang ibunya ini nampaknya sampai di telinga kedua anaknya yang masih sangat lugu. Sebagai seorang ayah, Jenny begitu sedih melihat anaknya yang sampai tidak ingin masuk sekolah setelah adanya berita mengenai istrinya tersebut. Harapan saya cepat pulang, kasihan anaknya. Istri saya hanya kerja, tidak terlibat itu ataupun permasalahan Pak Sambo, tuturnya lagi. Harapan saya itu ya jangan sampai terlibat yang enggak lah kayak gitu Pak. Jadi istri saya itu kan kerja di rumah tangga, pembantu lah itu, jadi nggak ikut terlibat itu
apa permasalahan Pak Sambo itu keluarga itu. Jadi harapan saya ya cepat pulang gitu, kasihan anaknya. Soalnya anaknya dua, kelas 1 SD sama TK. Udah lama, udah setahun lebih pas motong rambut anaknya itu kuncung tuh kan, belum pulang lagi. Menurut saya, bagi istri saya itu kan orang pembantu rumah tangga, mungkin cuman lihat gitu ya kan, apa dia tuh takut sama Pak Sambo sama istrinya bagaimana ya. Jadi ngomongnya kan pasti nggak jelas, apa takut gimana ya kan itu. Jadi harapannya cepat pulang lah, bukan selamat, cepat pulang gitu. Kalau saya itu ngomong ya nggak, jangan bohong, orang itu nggak usah bohong, apa adanya yang jujur. Orang jujur itu penting ya kan. Kalau orang nggak jujur ya hancur lah. Hari tinggal siapa yang terlibat ngomong aja, nggak usah takut ya kan ada hukum ya kan kayak gitu.